Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mulai untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf ini karena rekaman, jadi nanti tolong dapat menyesuaikan semuanya. Saya akan menyampaikan terkait dengan potensi fraud di rumah sakit dalam era JKN. Jadi fraud itu apa gitu ya definisinya. Jadi fraud itu adalah kesengajaan melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai atas kerugian orang lain. Jadi ini seperti penipuan atau upaya penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ini secara definisi begitu. Jadi definisi fraud itu tergantung ya, variasinya, dia tergantung dari legal jurisdiction-nya. Nah, penyalahgunaan atau penipuan itu diwujudkan ya dalam beberapa bentuk-bentuk yang kelihatan ya. Jadi misalnya penyampaian informasi yang tidak benar, melakukan tindakan tanpa indikasi, dan juga memberikan pelayanan kepada orang tapi yang tidak berhak. Ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya mendapatkan keuntungan dan sekali lagi bahwa itu adalah disengaja. Walaupun nanti seolah-olah tidak disengaja, tapi itu terindikasi disengaja, ini masuk dalam fraud. Ya. Lalu syarat untuk dapat diduga bahwa itu fraud, itu ada pernyataan atau dokumen yang membuktikan itu sebagai kecurangan, terbukti jika ada unsur kesengajaan, lalu terbukti juga bahwa tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ini teori kejadian fraud dari Fraud Diamond, dari David ya, Wolf. Jadi di sini ada the Fraud Diamond itu ada rationalization, incentive, ya, berkait dengan opportunity dan capability. Jadi ada dorongan karena atau tekanan, lalu untuk memenuhi harapan, menjauhi kritik dan menutupi kesalahan. Jadi dia daripada kena kritik lebih baik fraud. Jadi untuk menutupi kesalahan dia fraud. Juga karena adanya kesempatan. Pengendalian internal, karena apa sih pengendalian internal yang lemah, pengawasan yang tidak memadai. Kalau di faktor kapabilitas, ini kemampuan untuk berbuat atau memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan di mana fungsi tersebut tidak dimiliki ya, oleh orang lain. Jadi kecerdasan untuk paham dan eksploitasi kelemahan pengendalian internal untuk keuntungan pihak lain. Juga adanya keyakinan yang kuat bahwa kejadian fraud tidak akan terdeteksi begitu. Ya dianggap aman-aman saja ya begitu ya. Ternyata itu terdeteksi. Ya. Jadi dia menganggap bahwa itu enggak terdeteksi. Kemampuan berbohong dan mengalihkan keyakinan ini fraud juga. Mengelola stres dengan baik karena biasanya kecurangan itu dilakukan secara berkelanjutan. Jadi lalu rasionalisasinya apa? Ini pendapatan yang rendah, perusahaan institusi dengan orientasi laba. Nah, ini teori fraud. Kenapa sih fraud itu terjadi? Karena kompensasinya, kompensasi karena persepsi pemberi pelayanan itu akan besaran inasidigis yang rendah. Dia sudah persepsi dulu, wah ini kalau inasidigis berarti rendah. Gitu ya. Jadi dia fraud. IT di rumah sakit belum siap untuk memperoleh data fraud. Jadi dalam beberapa kali pertemuan itu data fraud masih kecil ya. Lalu data klaim setelah diverifikasi 5 hari, 15 hari belum dilakukan investigasi. Ini juga nanti bisa jadi fraud, bisa jadi ditemukan fraud. Pemberantasan fraud juga masih belum punya kekuatan hukum ini dulu ya, sekarang sudah. Nah, bagaimana pemicunya? Pemicu fraud itu karena ada perbedaan tarif. Ini sekarang sedang digodok, nanti ada satu konsep kelas sama begitu ya. Nah ini kalau berbeda begini bisa memicu fraud gitu ya, contohnya ya. Kalau operasi sesar yang ringan dapat kelas 3 dapat 5, sedang 6, berat itu dapat 8 juta. Nah ini berlomba-lomba bahwa satu operasi ini bagaimana caranya dalam pengkodean itu
dia dijadikan kasusnya berat, kan dapatnya sedikit. Nah, ini nominal segini ini menimbulkan kerugian di Fasiankes ya, karena selisih tarif tadi. Kateterisasi jantung juga ini contohnya, kalau di kelas 1 misalnya 14 juta pada ringan, sedang 19, berat 40 ya. Bagaimana caranya jadi berat saja begitu kan? Nah, ini di codingnya itu dibuat seolah-olah gitu kan. Jadi nanti mendapatkan kategori berat sehingga dapatnya tinggi. Nah, ini fraud ya. Nanti dapat memicu fraud. Nah, spektrum dari fraud itu ada error, waste, abuse, dan fraud. Jadi ini adalah 4 spektrum ya, dari fraud tadi. Nah, bagaimana fraud dan abuse itu? Jadi kalau fraud itu apabila bahwa seseorang atau sarana pelayanan kesehatan itu secara sengaja melakukan penipuan atau kecurangan di dalam dia melakukan klaim. Curang dia. Nah, kalau abuse, jadi sarana pelayanan kesehatan tidak mengikuti standar pelayanan kedokteran yang mengakibatkan adanya biaya yang tidak diperlukan. Jadi itu tidak dibutuhkan, diberi, gitu ya. Harusnya ada, tidak diberikan, begitu. Nah, ini contoh-contoh abuse. Ya, bagaimana bentuk fraud contohnya? Jadi yang paling sering terjadi ya, memang klien pelayanan yang tidak pernah diberikan, gitu ya. Jadi ini sebenarnya tidak dilakukan, tapi itu diklaimkan. Misalnya ada tindakan sesuatu gitu ya, tindakan suntik, padahal itu nggak ada. Nah, terus itu dilaporkan sebagai telah dilakukan. Nah, itu juga fraud. Mengklaim layanan yang tidak dapat ditanggung asuransi sebagai layanan yang ditanggung asuransi. Nah, ini dengan dia mengubah nama atau kode layanan yang tidak ditanggung asuransi tersebut menjadi kode layanan yang ditanggung asuransi agar dia dapat bayaran. Ini juga yang sering terjadi. Ada juga dia memalsukan waktu layanan. Layanan hanya 3 hari, dibuat 5 hari. Jadi ini fraud. Ini juga sering, tapi memang agak sulit juga misalnya begitu. Nanti hari keempat dan kelimanya itu mau dilakukan apa gitu. Tapi kalau namanya mau berbohong itu kan masih bisa. Nah, keempat, memalsukan lokasi layanan. Pelayanan kesehatan sebenarnya itu dilakukan di rumah, itu nggak dapat klaim ya. Tetapi dilaporkan bahwa itu dilakukan di Fasiankes. Jadi misalnya dijemput di rumah atau sedang dalam perjalanan, di sana sudah dapat satu terapi, misalnya paracetamol ya. Nah, ketika sampai di Vaskes karena nggak diklaim ya nanti disampaikan bahwa terapi tersebut dilakukan di UGD, misalnya begitu. Berikutnya memalsukan pemberi layanan kesehatan. Jadi pelayanan yang diberikan oleh dokter umum, ini yang melayani dokter umum nih, tapi dilaporkan sebagai bahwa layanan itu diberikan oleh seorang spesialis. Nah, ini juga fraud dan ini bisa terjadi. Tidak mengatakan sering, tetapi ini bisa terjadi. Dan juga berikutnya mengklaim tagihan yang seharusnya dibayar pasien. Jadi begini, ada layanan yang itu tidak misalnya itu oleh Fasiankes itu dibebankan pada pasien untuk beli sendiri. Ketika pasien beli, di dalam pengajuan klaimnya, nah itu diklaim bahwa itu menggunakan biaya yang dikeluarkan rumah sakit sehingga ditagihkan. Padahal itu tadi yang beli adalah pasiennya. Nah, ini contoh fraud juga. Nah, bentuk yang berikutnya ketujuh itu pelaporan diagnosis dan prosedur itu yang berbeda. Jadi diagnosanya, prosedurnya itu berbeda dengan kenyataan. Tujuannya apa sih ya? Agar dapat keuntungan lebih. Misalnya dia nggak ada hipertensinya, tapi dibuat ada hipertensinya. Lalu tensinya dibuat seolah-olah dilakukan pemeriksaan, lalu tensinya tinggi, nah, gitu kan. Terus dia didiagnosa tensinya tinggi sehingga didiagnosa hipertensi. Tambahkan
Lalu nanti pasti muncul tarif yang lebih tinggi karena ada hipertensi tadi. Pelayanan yang berlebihan, tidak perlu fototorak ya diberikan, tidak perlu vitamin ya diberikan, gitu ya. Tujuannya apa? Kalau diberikan kan nanti tambahkan diagnosanya, padahal sebenarnya belum tentu itu dibutuhkan. Berikutnya korupsi atau sogokan. Misalnya ada bonus dari pabrik PBF, ya, pabrik besar farmasi atau laboratorium, jikalau provider itu menggunakan produknya mereka. Jadi gimana caranya obat itu diberikan? Nah, ini fraud juga. Nah, pasien nggak butuh, diagnosanya nggak membutuhkan obat itu, tapi karena adanya bonus tadi maka itu diberikan. Ini juga fraud. Persepan obat yang tidak perlu, tadi saya sampaikan, obat ini nggak perlu nih, tapi diberikan. Ya. Nah, ketika diberikan, pada pengajuan klaimnya, sebenarnya nggak bisa itu. Kenapa sih? Diagnosa itu nggak perlu obat. Lalu di diagnosanya ditambahkan lagi, sehingga obatnya itu diberikan. Kadang bisa jadi seperti itu. Nah, ini contoh dari skenario fraud-nya. Pada skenario A, itu tidak ada fraud di JKN, ya, karena moral dan perilaku dari pemberi pelayanan dan dari JKN tadi bersifat baik. Skenario A, jadi nggak ada fraud. Skenario B-nya ada fraud di pelayanan kesehatan, lalu dari BPJS-nya membiarkan dan tidak ada penindakan. Jadi tahu tapi dibiarkan. Ada skenario lagi C, ada fraud di pelayanan kesehatan, sudah coba dicegah, dan ada tindakan dari penegakan hukum. Ini ada 3 skenario ini untuk jika ada fraud. Ya. Lalu dalam skenario C, itu siapa yang melakukan pengawasan? Ya ini ada tim anti fraud, lalu eksternal BPJS itu, ada Dewan, lalu ada kepolisian juga. Baik, untuk fraud di pelayanan kesehatan. Jadi ini titik-titik dari potensi fraud itu, mulai dari pengalihan aset, ada investasinya yang dari BPJS, ini terkait dengan dana operasional. Untuk pemasukan, investasi, iuran dari PBI, yang dari APBN tadi, yang arahnya ke dana jaminan sosial, iuran peserta, pembayaran klaim, ini fasilitas kesehatan, ya. Lalu ada setoran awal dari pemerintah dan juga yang tadi yang saya sampaikan pengalihan aset. Ini titik-titik dari titik-titik potensi fraud. Nah, fraud di pelayanan kesehatan ini kecurangan kerah putih ceritanya begitu. Jadi tidak kelihatan, tidak kentara. Yang sekarang itu isunya, gitu kan, COVID itu kan di-COVID-kan, gitu kan, biar dapat klaim. Padahal tidak, seperti itu. Itu hanya isu saja. Ya, di Indonesia, dulu namanya Jamkesmas itu ada gejala fraud, ya. Walaupun itu dulu juga belum bisa dibuktikan. Semakin perjalanan ke sini semakin ketat di dalam pengawasan dari layanan kesehatan tadi. Contoh fraud yang lain, ini melakukan korupsi tradisional, melakukan pembayaran klaim yang tidak ada, tadi sudah saya sampaikan, lalu membiarkan rumah sakit melakukan fraud atau melakukan down coding. Di down coding, codingnya di down-kan, diturunkan gitu. Itu dari pengelola jaminan. Jadi ini harusnya dapat 5 juta, tapi codingnya dirubah sehingga cuma dapat 2 juta. Lalu dari pihak provider, mungkin rumah sakit, ya, itu pemalsuan diagnosa untuk mensahkan pelayanan yang tidak dibutuhkan dan tarif yang mahal. Namanya upcoding yang tadi saya sampaikan. Mengganti diagnosanya, mengganti kode penyakitnya, menambahkan, itu upcoding namanya. Tagihan jasa yang tidak pernah dilakukan. Nah, ini tagihan fiktif. Ini bisa terjadi seperti ini. Terus pemeriksaan laboratorium dan diagnostik atas indikasi yang tidak tepat juga. Lalu juga pemondokan pasien di rumah sakit yang tidak perlu dan berbagai hal lainnya. Ya ini
contoh-contoh fraud, tetapi di era sekarang ini sudah sangat ketat sekali ya. Bagaimana untuk proses klaim, bagaimana untuk prosesnya ketahuan fraud-nya, begitu. Kerugiannya apa sih kalau dari fraud? Ya, kerugian yang terjadi pembayarannya lebih besar nanti dari BPJS. Lalu ini tindakan yang bisa saja ini nanti menular, rumah sakit yang tidak terdeteksi, tidak ditindak, yang masih lain akan ikut-ikut. Nah, ini dulu, sekarang sudah sangat ketat, ya, sudah jarang. Tapi perlu pemantauan tentang fraud ini, ya, karena ini celahnya masih ada dan bisa saja terjadi. Ini adalah proyeksi akibat fraud-nya, ini hanya proyeksi dan hitung-hitungan saja. Nah, proyeksi di Indonesia seperti apa? Fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia itu banyak terkonsentrasi di daerah maju, terutama yang punya teknologi tinggi, yaitu di Pulau Jawa, ya. Sebagian Sumatera, Kalimantan, Bali, gitu ya, Jawa Bali itu sudah maju, tapi pada daerah-daerah lain itu kan belum, masih kekurangan, baik fasilitas, dokter, ataupun yang lain. Bahkan akses komunikasi pun juga sangat terbatas. Nah, fraud ini mungkin akan menyedot dana BPJS dan lebih sering dilakukan oleh rumah sakit serta oknum-oknum ya, dokter di Jawa karena masalah jumlah dan juga ada kesempatan. Jumlahnya tinggi, saingan banyak, seperti itu. Kesempatannya juga ada, ini sering dimanfaatkan. Fraud ini mungkin juga akan memperburuk keseimbangan pembiayaan kesehatan antara daerah sulit dan daerah maju. Gitu. Ya, modusnya bagaimana? Ini modusnya bahwa tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi kepercayaan dan kewenangan yang dimiliki, atau dia itu sengaja berbuat atau diniatkan, ya, ini untuk menghilangkan uang atau harta dengan cara yang tidak benar atau tidak wajar. Unsurnya apa? Unsur-unsur dari fraud tersebut adanya misrepresentation of material fact, adanya janji atau petunjuk yang palsu. Dia menyesatkan mengenai suatu fakta penting, intent, ini adanya faktor kesengajaan, trust, ini dilanggarnya kepercayaan, victim, adanya pihak yang dikorbankan, dan damage itu berakibat kerusakan atau kerugian. Dan ini adalah kecurangan, ya, fraud dalam layanan kesehatan. Ini masih tahun 2012 yang lalu, bahwa tipikal fraud dalam sektor kesehatan itu biasanya mengambil bentuk dari salah satu atau gabungan. Misalnya false statement, ya, atau klaim, ini pernyataan klaim yang palsu. Lalu elaborate scheme, ya, pengelabuan yang nyata-nyata atau direncanakan. Cover up strategis, ini menyembunyikan atau menutup-nutupi fakta atau kebenaran. Misrepresentation of value, janji menyesatkan atas suatu nilai. Lalu misrepresentation of service, ya, janji menyesatkan atas suatu layanan. Ini typical fraud. Nah, bagaimana untuk abuse? Ini adanya insiden, ya, atau praktek yang tidak konsisten dalam standar perawatan, lalu juga timbulnya biaya yang tidak perlu, yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung, adanya pembayaran yang tidak layak, atau adanya pembayaran atas layanan yang tidak memenuhi standar profesional, adanya layanan medis yang tidak perlu, kualitas layanan diberikan itu juga di bawah standar, dan syarat dalam penjaminan kesehatan itu tidak terpenuhi. Itu tentang abuse, ya, di dalam sektor kesehatan. Nah, berikutnya tentang bagaimana fraud itu di rumah sakit. Jadi ini masalah terjadinya fraud ini di rumah sakit, ini belum ada kebijakan dan prosedur anti fraud. Kalau itu belum ada, sekarang sudah ada. Rata-rata sudah ada, direktur juga belum paham fraud, rumah sakit tidak ada verifikator tersendiri, jadi sekarang ada verifikator internal.
Lalu kalau melakukan fraud ini seperti mendapatkan penemuan hebat. Misalnya, dapat ditambahkan kode ini rupiahnya tinggi. Luar biasa hebat. Ini merupakan suatu kebanggaan. Nemu kode, ditambahkan, rupiahnya naik. Itu jadi prestasi. Padahal itu bukan, itu fraud. Lalu juga belum ada standar pelayanan kedokteran. Ini panduan praktik klinis ya, di sini. Nah, bagaimana untuk staf medisnya? Dia belum paham fraud, perilaku menulis rekam medisnya, ini juga sering tidak lengkap, bekerja tidak sesuai dengan panduan praktek klinis, memberikan pengobatan juga itu tadi yang saya sampaikan berdasarkan kebutuhan berdasarkan sponsor gitu ya. Lalu untuk yang staf rekam medis atau kodernya ini belum paham fraud ya. Dia belum paham fraud, memberikan code-nya juga secara sembarangan seperti itu. Nah, juga penagihan untuk layanan yang tidak diberikan yang sering terjadi tadi yang sampaikan, ada melakukan layanan medis yang tidak perlu, lalu juga mengubah formulir klaimnya, ada dokumentasi medisnya untuk mendapatkan pembayaran yang lebih tinggi. Menggandakan penagihan juga, ini disengaja. Unbundling, upcoding, penagihan pelayanan yang biaya lebih. Juga ada dia meminta, menawarkan, atau menerima kickback untuk rujukan pasien dalam pertukaran untuk layanan lain. Ini beberapa contoh-contoh fraud yang ada di rumah sakit. Ya, ini rumah sakit yang berpotensi fraud ini begini. Padahal sistem pencegahannya belum ada. Di rumah sakit banyak yang belum paham apa itu fraud. Perilaku staf tadi ya, data nggak lengkap, terutama dokter tadi. Dokumentasinya keliru, perilaku menulisnya juga nggak bagus, masih jelek. IT-nya nggak mendukung juga, ya, jadi belum sampai ke sana. Banyak dokter yang nggak paham fraud. Ya ini akan berpotensi untuk fraud. Ya, bagaimana fraud untuk inasi bigis? Ini nanti akan ada kecenderungan upcoding, ada kecenderungan unbundling, kecenderungan dipulangkan sebelum waktunya. Jadi kalau misalnya pasien masuk, sudah diketahui bahwa pasien itu misalnya hepatitis, dari codingnya itu 10 juta, nah, ketika dirawat belum sembuh, ternyata sudah 10 juta, nah ini nanti dipulangkan lebih awal, pulangkan dulu saja, karena sudah melebihi plafon kan gitu lah, seringnya begitu alasannya. Dan juga ini sering ada kecurangan juga, pasien diminta pulang, lalu diminta masuk lagi. Jadi seolah pulang, lalu sampai gerbang sakit lagi, jadi dia masuk lagi. Jadi kan dia kembali ke tarif awal nol tadi ya. Pasien tidak pulang, diadministrasi pulang, ya, dia diadministrasi sebagai pasien pulang dan masuk lagi ke rumah sakit. Seperti itu. Lalu menambah severity levelnya. Seperti kemarin sudah sampaikan, untuk severity level itu ya semakin tinggi ya nanti dapatnya banyak. Kadang sering terjadi menambah severity level. Nah, sebab fraudnya, tadi sudah saya sampaikan berkali-kali juga, kadang gajinya kecil, adanya perbedaan harga inasi bigis dengan tarif fee for service-nya yang tinggi, seperti itu. Juga adanya peluang, ketidaktahuan tentang fraud-nya juga, tidak ada kontrol internal terhadap fraud, seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau ada fraud di rumah sakit itu? Apakah fraud itu by sistem atau by personal? Nah, ini perlu dilihat lagi. Apakah sudah ada sistem pencegahan fraud-nya, ada timnya atau tidak? Siapa yang memantau fraud-nya? Sebenarnya dipantaunya bukan fraud, ya, pemantauan operasionalnya. Jangan sampai
terjadi fraud. Tetapi untuk antisipasinya ya harus diketahui dulu, itu fraud-nya dulu. Fraud itu kayak apa sih? Setelah tahu ya berarti pencegahan agar tidak terjadi. Nah, bila kenapa? Ya, bila belum ada sistem anti fraud-nya, belum ada kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan melarang fraud, serta upaya sosialisasinya, belum ada sistem pengawasan dan monitoring mencegah fraud-nya, begitu. Lalu juga ada tuduhan bahwa fraud itu bisa mengarah kepada direktur atau fraud by system. Nah, ini ini juga perlu berhati-hati agar jangan sampai terjebak ke dalam fraud. Nah, jadi direktur itu harus paham dan peduli, bahwa nanti nasib direktur itu tergantung pemahaman dan kepeduliannya terhadap fraud ya, dan sistem dari fraud itu. Nah, untuk penanganan fraud-nya, jadi ya adanya pedoman. Pedomannya sekarang sudah ada. Lalu beberapa tarif nasi bigis masih rendah, dijadikan alasan upcoding ya, tanpa sengaja dengan alasan supaya nggak rugi. Lalu verifikator dari verifikatornya bagaimana memperkecil tagihan, seharusnya mencegah fraud. Lalu membuat panduan praktek klinik yang dimana di situ disertai clinical pathway untuk masing-masing diagnosis. Di pertemuan berikutnya nanti akan saya terangkan tentang clinical pathway ya, bertahap. Itu ini Rabu ya, nanti clinical pathway. Ya, berikutnya adalah edukasi semua pihak terkait ya. Jadi ada SPI, ada dokter, ada perawat, dan juga ada coder. Lalu membuat edaran untuk larangan fraud. Lalu sebelum klaim dilakukan, ya verifikasi dulu lah, verifikasi internal. Bisa oleh SPI atau mungkin di rumah sakit punya tim, misalnya tim anti fraud, ya, itu bisa melakukan itu. Lalu juga membuat komitmen antara rumah sakit dengan BPJS bila ada overpayment. Jadi apa langkah-langkah yang harus dilakukan bersama, dan bila ada persangkaan fraud-nya nanti bagaimana begitu, ya itu perlu dibahas. Ya, untuk peran dari direktur itu nanti membangun sistem untuk mencegah fraud itu dengan memahami fraud ya, dengan apa? Ini sosialisasi dan edukasi, lalu juga membuat kebijakan dan prosedur untuk mencegah fraud, menyusun panduan praktek klinik yang berupa clinical pathway, ada sosialisasi dan edukasi kebijakan dan prosedur anti fraud dengan segala bukti-buktinya. Ini nanti monitoring kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta membangun sistem pengawasan internal. Jadi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Potensi fraud vaskes di dalam layanan JKN itu bisa bermacam-macam. Jadi yang umum terjadi itu upcoding, unbundling, duplikasi klaim, kickback, dan adanya gratifikasi. Nah, ini besaran fraud itu mungkin nggak besar, namun insidennya cukup banyak dan itu sering terjadi. Ya. Kejadian banyak dan sering terjadi. Nah, kalau mengacu pada layanan jaminan kesehatan di Indonesia, potensi fraud itu bisa disebabkan karena
penetapan tarif inasi bigis itu belum merepresentasikan pengeluaran real Vaskes, lalu belum semua dokter atau Vaskes itu memahami cara menyusun diagnosa yang sesuai dengan sistem inasi bigis. Juga aksesibilitas terhadap obat formularium nasional itu juga belum merata. Nah, kalau ada godaan kolusi, ya, yang bahaya juga ini. Godaan kolusi ini karena BPJS itu akan bersifat nirlaba, sehingga dia tidak terbebani oleh target keuntungan. Nah, jumlah seperti kita ketahui di tahun-tahun kemarin ini kan defisit BPJS ya, tapi tahun ini kok ternyata untung begitu. Nah, ini ternyata pengelolaannya juga sudah semakin baik ya dalam pengelolaan BPJS. Ya, bentuk umum dari kecurangan panduan praktek klinis itu dalam PPK tadi itu klaim palsu, lalu clustering, ini mengelompokkan beberapa kode layanan ke dalam satu kode yang lebih besar, lalu improper atau modifier atau upcoding, ini penagihan dengan mengganti kelompok pelayanan atau jenis pemeriksaan yang lebih tinggi tarifnya. Unbundling itu penagihan pelayanan yang dengan memecah tagihan. Jadi saya nyampaikan beberapa kali ada unbundling begitu. Ya, jadi unbundling itu tadi memecah tagihan, double claim, ya, medical necessity, ini penagihan yang tidak sesuai dengan indikasi medis, lalu menagihkan obat branded untuk pemakaian generik, kemarin dia pakai generik, tapi nagihnya obat branded. Ada mispresentasi juga, lalu tagihan yang tidak disertai dengan berkas pendukung, lalu juga menagihkan biaya kepada peserta atas pelayanan yang dijamin. Ini beberapa bentuk-bentuk dari kecurangan PPK tadi. Nah, ada juga yang tagihan untuk pembayaran itu tidak disertai dokumen, tagihan atas jasa yang tindakan yang tidak pernah dilakukan, ada pemalsuan diagnosa, tanggal pelayanan, prosedur, dan suplai, tidak sesuai fakta, dan kronologi kasus. Ini kasus-kasus yang sering terjadi. Atau kalau disebut di judul ini, karakteristik umum tindakan kecurangan PPK. Nah, siapa sih consumer fraud-nya itu? Nah, ini pemalsuan klaim, ya, klaim yang tidak pernah diberikan, pemalsuan ini. Lalu kecurangan tanggal, ya mengganti tanggal rujukan, mengganti tanggal pelayanan, bisa jadi nanti double claim, mengganti obat yang sama di apotek yang sama di hari yang sama. Seperti kita ketahui, gitu ya, di apotek ini juga sangat rentan terhadap penggantian-penggantian dan juga nanti fraud tersebut. Juga bisa terjadi meminjamkan kartu terkait dengan surat eligibilitas pelayanan atau SEP-nya. Ya. Ini nggak dijamin, ya bagaimana caranya bisa dijamin? Ya terbitkan eligibilitas dengan meminjamkan kartu. Ini kok bisa-bisanya gitu ya. Jadi modus-modusnya ini sudah semakin kompleks ya. Ya, ini contoh dari data rawat inap yang dibuat dua kasus sebagai dampak nilai paket inasi bigis yang rendah. Di contohnya ada fraktur lumbar. Pada fraktur lumbar vertebra, tanggal masuknya 16 bulan 4, tanggal keluarnya 8 bulan 5, lossnya 23 hari, tarifnya 4.156, aktualnya 4,4. Lalu ternyata pada dengan diagnosa yang sama, loss-nya lebih rendah,
tarif inasi bigisnya lebih tinggi, aktualnya juga lebih tinggi. Jadi ada real cost berdasarkan tarif rumah sakit yang lebih tinggi itu dari tarif inasi bigis ya. Jadi ternyata rumah sakit itu memecah klaim menjadi dua. Konsep pembayaran inasi bigis yang salah karena nilai paket itu yang jauh dari faktual. Nah, jadi ini sudah ada review yang terakhir ini untuk pentarifan ya. Yang saya sampaikan kemarin tolong dilihat lagi di pertemuan tentang inasi bigis itu sudah ada peraturan baru ya untuk tarif. Ya ini contoh juga heart disease ya, unspecified, tanggal masuknya 9 Mei, tanggal keluar 11 Mei, lossnya di 3 hari, tarif inasi bigisnya 7 juta, aktualnya 703. Lalu juga ada yang lain, diagnosa sama, ini masuk 28 keluar 30, lossnya 3 hari, ya dapatnya ternyata lebih tinggi 10 juta. Karena aktualnya cuma 1.600.000. Ini contoh. Ya, ya, real cost berdasarkan tarif inasi bigi yang lebih tinggi, ini diagnosa dan tindakan-tindakan, sedangkan real berkas dan bukti tindakan rumah sakit yang ada itu menggambarkan biaya yang rendah sebenarnya ya. Jadi kalau seperti ini memperlihatkan bahwa konsep pembayaran paket inasi bigis itu dikarenakan nilai paket yang jauh dari aktual. Jadi fraud ini dapat terjadi dengan uploading, jadi perlu kontrol terhadap semua bukti tindakan yang telah dilakukan. Ya, ya. Jadi ada menulis obat mahal, padahal ada obat yang lebih murah, obat generik. Ini juga sering terjadi. Menulis obat Citromax, padahal bisa menggunakan antibiotik ampicillin, menulis obat yang tidak diperlukan, misalnya penguat dan lain-lain, menulis obat herbal yang tidak jelas khasiatnya, ini dulu ya, memberikan obat suntik, padahal oral, menulis beberapa vitamin atau suplemen overlapping, itu juga fraud, menggunakan obat-obat baru yang belum diteliti, ya, juga memberikan obat tradisional yang tidak dikenal khasiatnya, lalu memaksa pasien untuk menebus obat di apotek tertentu. Jadi selalu hanya menulis obat dari satu farmasi. Nah, ini fraud obat ya. Sebenarnya nggak salah juga gitu ya di salah satu farmasi, tapi ini juga dipantau bahwa ini bisa terjadi fraud karena korupsi tadi, karena pesanan bisa terjadi. Ya, melakukan operasi yang nggak perlu, susah ini nanti cara ininya apa pembuktiannya apa betul itu ya bahwa operasi itu tidak perlu dilakukan. Lalu ada teknik baru yang belum dikuasai, melakukan tindakan tambahan itu yang nggak perlu, membujuk pasien untuk SC tanpa indikasi juga bisa terjadi. Operasi folikel dibilangnya kista, aneh-aneh aja ya. Melaporkan tindakan yang tidak dilakukan, melakukan operasi yang bukan kewenangannya, lalu juga hanya mau menggunakan alat tertentu, padahal ada yang lebih ekonomis dan lebih baik. Itu bisa saja terjadi. Hanya mau menggunakan alat tertentu, ya, padahal ada yang lebih baik, tindakan yang direkayasa, melakukan pembiusan operasi di tempat praktek tanpa sarana khusus, kayak gitu. Lalu juga dokter membawa sendiri alatnya seperti pen, kru dan lain-lain. Ini juga bisa terjadi. Nah, untuk fraud medis itu
yang terjadi, menakut-nakuti pasien agar dilakukan tindakan. Nah ini dulu ya, memaksa pasien masuk perawatan yang lebih mahal, memindahkan pasien ke rumah sakit agar pendapatan lebih, lalu juga merujuk, bukan karena ketidakmampuan, tetapi untuk tadi, daripada biayanya kena tinggi, udahlah, rujuk. Juga bisa terjadi menolak pasien karena ini JKN, menolak pasien karena ini HIV, itu kan. Kalau yang pasien potensi perawatan lama ini kan nanti biasanya rugi. Ya, dia memburukan sesama profesinya, sama dokter itu di depan pasien. Persaingan bisa terjadi. Lalu berkata kasar pada pasien, sengaja melakukan tindakan yang salah. Nah, di sini ancaman pelayanan kesehatan, ini ada perbuatan curang terhadap perasuransian. Jadi di sini sudah ada ancamannya, perbuatan curang kalau menjual atau meresepkan obat dari perusahaan tertentu, ini sudah ada ancamannya. Nah, lalu bagaimana kalau fraud yang dari manajemen? Tadi fraud medis, dari aspek medis. Sekarang fraud dari aspek manajemen. Jadi membeli alat kesehatan mahal, tapi tidak baik. Lalu membeli alat kesehatan yang tidak bisa digunakan. Membeli alat kesehatan tanpa memiliki pelayanan purna jual. Juga salah satu fraud manajemen. Berikutnya juga merujuk tanpa persiapan, juga menolak pasien gawat, tidak terbuka soal tarif pelayanan, penunjukan rekanan yang tidak bermutu, pengadaan program yang tidak bermutu atau tidak efisien, mempekerjakan petugas yang tidak kompeten, dan membuat diklat yang nggak berguna. Jadi ini nanti jadi fraud. Tapi kalau sekarang saya kira sudah terkendali begitu ya. Justru dengan adanya pengendalian itu ya dijauhkan dari pengeluaran yang tidak seharusnya. Oke, baik. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan untuk fraud ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan disampaikan saja di grup ya untuk materi fraud. Ya. Saya cukupkan sekian untuk materi pada malam hari ini. Semoga nanti bisa dipahami dengan baik. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.